Praktik baik pengawasan oleh Ida Widyastuti, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Widyastuti, SPD, MPD, pengawas SMA Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini saya menyajikan praktik baik implementasi Merdeka Belajar yang berkonteks pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak pada murid, yang berjudul meningkatnya kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran melalui IHT pengembangan perangkat pembelajaran berdiferensiasi berbasis Runker. Pada kegiatan ini saya melakukan pada sekolah binaan saya yang pertama SMA Negeri 1 Donorejo Jepara, SMA Negeri 1 Wedung Demak, dan SMA swasta Miftahul Falah Demak. Semoga apa yang saya sajikan dapat bermanfaat bagi para pendidik dan tenaga pendidikan, khususnya pengawas sekolah, dan bermanfaat bagi kemajuan dunia pendidikan. Selamat menyaksikan. Latar belakang praktik baik ini adalah hasil identifikasi masalah tentang pemahaman guru pada konsep pembelajaran berdiferensiasi di ketika sekolah yang menunjukkan masih banyak guru yang tidak paham pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, pemanfaatan platform Merdeka Mengajar yang belum optimal juga menjadi permasalahan tersendiri bagi guru. Tantangan yang dihadapi yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di SMA Negeri Donorejo, SMA 1 Wedung, dan SMA Miftahul Falah Demak. Berdasarkan latar belakang dan tantangan yang dihadapi, langkah selanjutnya saya melakukan koordinasi dengan sekolah binaan. Ibu, insya Allah nanti kami usahakan untuk pelaksanaannya. Program demikian memang kami butuhkan juga untuk menambah kompetensi kami sebagai guru. Semoga dari program ini bisa menghasilkan pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang nantinya otomatis bisa berimbas baik untuk siswa dan guru itu sendiri. Dari data yang kami peroleh, pembelajaran berdiferensiasi pelaksanaannya ini akan kita upayakan untuk peningkatan terutama pada implementasi dari hasil kesepakatan saat koordinasi. Selanjutnya, kami melaksanakan IHT pengembangan perangkat pembelajaran berdiferensiasi berbasis Runker atau rumpun kerja di masing-masing sekolah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sampel RPP pembelajaran IHT di SMA Negeri 1 Donorejo berlangsung selama 2 hari, tanggal 10 dan 11 September 2022. Sebelum dikenal senam udara itu zaman sebelum tahun sebelum Masehi itu, orang-orang ketika perang antar suku di Yunani itu untuk merukunkan antar suku itu dibuat suatu olimpiade kuno. Tanggal 12 September 2022, IHT di SMA Miftahul Falah Demak. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Langkah selanjutnya melakukan monitoring evaluasi hasil IHT, yaitu pelaksanaan RPP pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Monitoring dilakukan dengan 3 tahap, pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi menggunakan pendekatan coaching dengan alur tirta. Reaksi kimia yang ada di kehidupan sehari-hari itu contohnya apa ya?
Ada yang bisa menyebutkan? Sabun? Apa lagi? Saya punya pixel. Kalian di rumah kan sering melihat ya, bapak kamar mandi. Warnanya apa ini? Biru. Warnanya biru. Coba kalau saya tambahkan baik. Dalam pembelajaran ini, Bu Novita melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Warnanya jadi apa? Ya. Dikarenakan seringnya kayu kecil, kayu dan kayu itu solar, Tolong dong besok dibikin suatu karya yang sesuai dengan minat kalian masing-masing. Paham? Monitoring evaluasi di SMA Swasta Miftahul Falah dengan Ibu Nafi Atul. Metode yang saya akan pakai the power of 2 and 4 dan clear reward. Maksudnya the power of 2 and 4, saya ingin menumbuhkan semangat belajar siswa mulai dari belajar sendiri, nanti saya gabungkan jadi berdua, kemudian nanti saya gabungkan jadi berempat. Setelah itu hasil diskusi akhirnya saya ingin mereka tempel di dinding-dinding pojok-pojok kelas. Nanti saya mempersilahkan siswa untuk berkomentar dari hasil pemahaman setiap kelompok. Pada pelaksanaan pembelajaran, Bu Nafi Atul menerapkan diferensiasi konten dengan sumber belajar buku, PPT, dan internet. Selain itu, juga menerapkan diferensiasi proses sesuai pemetaan gaya belajar murid. Pertemuan diakhiri dengan coaching pasca observasi menggunakan alur Tirta. Selanjutnya, monitoring evaluasi di SMA Negeri Tonorejo bersama Ibu Septi Puvitasari. Proses pembelajaran ini menggunakan diferensiasi konten dan proses. Untuk membantu saya mengecek kelompok 3 dan kelompok 4. Seperti apa jawaban mereka, sudah selesai atau belum? Kalau mereka perlu bantuan, kalian boleh membantu. Untuk proses yang tadi, ada hal yang memuaskan Bu Septi? Dan saya merasa saya sudah menyediakan beberapa bahan ajar yang bervariasi dan mencoba membuat proses belajar yang berbeda antara satu kelompok dan kelompok yang lain yang dipetakan berdasarkan asesmen diagnostik. Hasil praktek baik ini menunjukkan bahwa kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi sebelum dan setelah dilaksanakan IHT semakin meningkat. Berikut refleksi yang akan disampaikan oleh kepala sekolah, guru, dan murid. Dengan IHT dan pendampingan, maka pembelajaran diferensiasi di dalam kelas bisa berjalan dengan lancar sesuai harapan kita, yaitu memberi pelayanan kepada peserta didik yang beraneka ragam. Setelah saya mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi dan mencoba menerapkannya dalam bentuk RPP dan pembelajaran di kelas, saya merasa memperoleh pemahaman yang baru bahwa keberagaman siswa itu perlu untuk difasilitasi oleh guru, dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan cara metode yang tepat untuk guru memberikan pelayanan yang beragam sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Halo guys, perkenalkan nama saya Wasifah Husnapanita dari SMA Negeri 1 Wedung kelas 10-1. Saya sangat senang dengan model pembelajaran kimia berdiferensiasi karena di dalamnya terdapat eksperimen. Salah satunya dapat memenuhi kebutuhan saya, yang mana saya lebih suka belajar dengan gaya kinetik, sehingga dapat memotivasi saya untuk mengenal ilmu kimia lebih jauh lagi. Demikian praktik baik yang sudah saya lakukan. Semoga bermanfaat.